Emang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Oke, alhamdulillah. Seperti biasa, kita awali aktivitas kita dengan membaca basmalah ya, sama-sama. Mari kita membaca basmalah berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pagi yang cerah ini, secerah yang sedang mengajarkan ilmunya. Ya karena senyum itu ibadah. Ya biarin, lebih dari senyum. Sudah, jangan membahas itu, nggak penting, nanti lagi. Nah, pada siap semuanya ya. Untuk hari ini kita akan membahas ilmu fikih. Kalian ada yang sudah pernah tahu apakah yang dinamakan ilmu fikih? Belum? Masa iya? Ada yang Nurdin? Tolong jelaskan. Mungkin ilmu fikih tahu nggak? Siapa yang udah tahu ya? Kalau itu emang nggak tahu apa benar-benar nggak tahu? Berarti kalau tidak tahu harus tahu. Kalau tidak kenal harus ya kenalan. Kan sudah tahu. Ya. Ilmu fikih itu ilmu yang membahas secara bahasa, secara etimologi. Ilmu fikih itu faham. Apa nak? Faham. Nah, kalau membahas ilmu fikih harus sampai faham. Next. Nah, jangan terlalu cepat. Nggak enak cepat-cepat, santai aja. Nah, enggak. Ya udah. Nah, untuk kali ini Bapak akan membahas tentang sholat berjamaah. Siapa yang tahu di antara kalian sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada umat Nabi Muhammad SAW, sekarang itu satu hari satu malam berapa kali sholat? 5 waktu ya. Sebelumnya berapa kali nak? 50 rakaat apa 50 waktu? 50 waktu. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan dari awal sampai akhir insya Allah. Mengapa sih kok sekarang jadi 5 waktu? Nggak 50 waktu aja. Siapa yang mau sholat 50 waktu? Ada yang pernah sholat 50 kali? Ya pernah, pasti pernah mengalami minimal dalam bulan suci Ramadan. Kan sholat tarawih. Berapa rakaat itu kan lebih dari 50 rakaat. Nah, Bapak akan membahas dari awal ya. Pak, tolong dong, next. Nah, tuh. Sejarah diwajibkannya sholat 5 waktu. Peristiwa sholat 5 waktu itu terjadi tanggal berapa ya? Berapa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau bisa menjawab nanti nanti saya kasih nilai plus. Enggak, jangan baso. Alas. Jangan. Nanti saya dimarahi sama kepala sekolah. Nanti saya dipecat gimana? Nah, bisa didengarkan? Nah, sejarah yang pertama itu ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan waktu malam hari. Mi'raj itu apa ya? Siapa yang tahu? Mi'raj itu perjalanan dari atas ke bawah. Naik. Dari bawah ke atas. Iya, ya kalau naik ya pasti dari bawah ke atas. Kalau turun dari atas ke bawah. Enggak beda sama nama Bapak ya, kan Aroja. Nah,
Kalau pakai hamzah namanya artinya mengharapkan. Kalau aroja itu naik ke atas. Dua-duanya juga bagus. Kalian bisa pakai aroja, bisa pakai aroja. Bukan, itu mah tahdus bin nikmah. Kalian harus bisa membedakan mana ria, mana tahdus bin nikmah. Beda tipis. Tergantung hati semua juga. Nah, pertama kali itu Nabi Muhammad jawab dong. Kelang ngarang ya pula capek. Nah, Nabi Muhammad itu ketika ditemani sama malaikat Jibril, nah cerita itu sedang tidur, nah ini anggapnya kanjeng Nabi Muhammad. Nah, yang mengawal itu yang menemani kanjeng Nabi itu dua orang. Yang pertama Ja'far bin Abi Thalib. Siapa? Siapanya Ali? Itu kakak beradik sama Ali. Ya bukan. Kan Ali bin Abi Thalib sama pamannya Ja'far. Sama-sama anaknya bin Abi Thalib, adiknya. Nah, yang kedua itu Hamzah. Nah, Hamzah itu paman Rasul atau Uwa. Nah, Hamzah sama Ja'far bin Abi Thalib itu tidak tahu kalau kanjeng Nabi itu kedatangan tamu yaitu malaikat Jibril dikawal sama Mikail. Nah, kemudian singkat cerita Nabi Muhammad didatangkan buruk. Buruk tahu buruk gak? Buruk itu saya baca di kitab Bainama. Ada yang tahu kitab Bainama? Iya. Sejarah. Apa-apa? Kawasan. Bainama itu kitab itu ya campur kolaborasi. Nah, ketika kanjeng Nabi berangkat naik buruk, tempat yang disinggahi kanjeng Nabi itu bernama Thaibah. Thaibah tahu? Thaibah itu ingat ya lagunya Sulis sama Haddad Alwi. Thaibah itu tempat pertama kali hijrah Nabi. Dulu namanya Thaibah, terus pindah nama menjadi Yathrib. Setelah Yathrib, Madinah. Sama seperti Jakarta. Dulunya Jayakarta, dulunya Batavia. Sekarang Jakarta, ya seperti itu sebetulnya. Nah, ketika Nabi Muhammad disuruh berhenti sama Jibril, anzil wa sholli rakaataini. Salatlah di tempat tersebut 2 rakaat. Lalu kanjeng Nabi salat 2 rakaat. Setelah itu naik lagi ke buruk, ditanya, "Ya Muhammad, antum salat di mana?" Adalah adri, saya tidak tahu. Sholaita fi Thaibah. Anjeun salat di Thaibah. Kamu sholat di Thaibah. Kenapa Thaibah? Karena umat kamu dan kamu sendiri akan hijrah dari Mekah ke Thaibah yaitu Madinah. 1. Nah, kemudian buruk tadi berhenti lagi. Berhenti lagi di Madian. Madian itu tempat di mana Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Firaun, mau dibunuh sama tentaranya. Beliau singgah di tempat tersebut namanya Madian. Nah, ketiga Nabi Muhammad berhenti lagi di tempat ketiga yang bernama apa? Bukit Sinai. Itu salah ketik, nak. Harusnya yang kedua Bukit Madian, yang kedua Sinai, yang ketiga Sinai. Bukit Sinai itu tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima mukjizat dari Allah, di mana beliau melihat api yang sedang menyala di bukit, lalu didekati, ternyata Nabi Musa mendapatkan wahyu, la takhaf, kamu jangan takut. Ana rabbuka, saya pangeran, saya Tuhan kamu. Keluarkan tongkat yang ada di tanganmu, lantas lemparkan ke api yang sedang menyala. Dilempar tongkatnya. Nah, sesudah dilempar, tongkat tadi menjadi ular yang besar. Nah, semenjak saat itu Nabi Musa mendapatkan mukjizat melemparkan ular melemparkan tongkat menjadi ular. Nah, yang keempat Baitul Lahmin. Baitul Lahmin itu tempat di mana dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Baitul Lahmin itu bahasa sekarangnya Yerusalem atau Darussalam. Makanya orang Nasrani banyak yang beribadah ke sana di Yerusalem. Itu sejarahnya seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis.
Makanya sekarang sholat itu diwajibkan sehari semalam 5 waktu. Sama dengan Nabi Muhammad berhentinya 5 kali dalam Isra Mi'raj. Nah, silakan next. Nah, selanjutnya itu diistilahkan sampai sekarang sholat 5 waktu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh berapa rakaat? 2. Maghrib 5. Asar, zuhur, asar, jadi 12, 13. Yang terakhir isya, jadi 17. Nah, 17 rakaat itu harus dilaksanakan sehari semalam. Sama ketika negara kita merdeka tanggal berapa anak-anak? 17. Ya sama, anggap aja 17 rakaat. Nah, untuk selanjutnya, sholat itu tiangnya agama. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, waman adahama faqad hadamaddin. Sulit ya? Gimana kalau nggak sulit? Belajar. Nah, jadi sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat sendirian. Makanya di sini ada gambar. Biasakan anak-anak sholat berjamaah di rumah. Lebih baik di masjid. Siap melaksanakan? Insya Allah. Nah, untuk selanjutnya, pahala dari orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 derajat daripada sholat sendirian. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah cukup apa belum? Belum. Apa Bu? Bu. Boleh, kalau perempuan sebaiknya di rumah. Apalagi sudah punya suami. Ya lebih baik di rumah. Ya kan saya kan pengecualian. Selaku anak SD, sebaiknya sholat berjamaah di masjid aja. Ya nggak apa-apa, mumpung belum balik. Kalau sudah balik, ya lebih wajib. Maksudnya sebelum Anda memasuki usia balik, biasakan dari sekarang berjamaah. Biar apa? Biar terbiasa. Ada lagi? Nah, next. Udah selesai. Cepat sekali. Nah, untuk menguji apakah materi dari Bapak sudah paham apa belum, Bapak akan bertanya ya. Boleh bertanya? Nanti Bapak nilai siapa yang bisa menjawab, nanti dikasih nilai plus. Nah, coba jelaskan tempat-tempat apa saja yang pernah disinggahi Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj yang ditemani malaikat Jibril. Ada yang bisa menjawab? Satu Pak, Ngacung dong, jangan satu. Ya kan ngacung dulu, jangan. Silakan Is. Dari apa? Berurutan. Ya udah nanti dibantu sama Emin. Apa aja? Apa aja Is? Ya kalau bisa semuanya lebih bagus. Ya. Udah. Ya, terus yang terakhir Salman deh. Yang terakhir itu Masjidil Aqsa yang sekarang itu sedang dijajah oleh Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah enggak, saya jihadnya dari jihad yang lain. Kalau itu jihad melawan penjajah, kalau saya jihad melawan kebodohan. Melawan hawa nafsu. Nah, untuk yang kedua, pertanyaannya dengarkan ya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa mengucapkan niat sholat zuhur? Samsul bisa? Aduh, kamu ngapain aja di rumah? Jangan. Main game itu boleh, tapi jangan keseringan.
Tolong niatkan, bacakan niat sholat subuh. Taufik, bacakan niat sholat subuh. Alhamdulillah, tepuk tangan buat teman kita. Ya, berhubung waktu juga yang membatasi pertemuan kita, mungkin Samsul mau bertanya lagi. Udah, cukup. Nah, jadi kesimpulannya, sholat sehari semalam itu ada berapa waktu? Jumlah rakaatnya ada berapa? Apa aja subuh? 2. Zuhur? Asar? Maghrib? Isya? Jadi 17. Siap menjaga angka 17? Nah, 1 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 itu seminggu ada berapa hari? Nah, dalam seminggu itu harus ingat angka 1, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Nah, 17 bulan 8 itu jumlah surga yang ada di akhirat, nanti ada 8 pintu. Nah, 1945 saat itu Allah, 9 itu simbol dari angka paling tinggi. Nah, angka paling tinggi itu disimbolkan dengan angka 9, maka bilangan berapapun dikalikan dengan 9 pasti hasilnya 9. Ini buat wawasan ya, buat kalian, biar nanti kalian tambah pinter. Boleh ditambahkan? Nah, buktikan ya. Gak apa-apa. Kalian kalau nonton Persib ada perpanjang waktu, seneng. Saya berbicara dari ini. Nih. Enggak ya, So. Dengerin. Nah. Buktikan ya, angka 9. 9 kali 2 berapa? 18. 1 tambah 8 nggak apa-apa. 9. 9 kali 3 27. 2 dengan 7? Nah, 4 kali 9 36. 3 dengan 6? 9. Pintar. 9 kali 5? 4 dengan 5? 6 kali 9? 54. 5 dengan 4? 7 kali 9? 72. 7 dengan 2? 8 kali 9? 9 kali 9? 81. 8 dengan 1? Maka harus ingat angka 9. 9 itu terdiri dari subuh 2, maghrib 3, zuhur, asar, isya 4. Jadi semuanya 9. Makanya di NU jumlah bintangnya ada berapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Sidang Pak Awe, teman-teman ada yang masukan atau kita refleksikan bareng-bareng gitu ya. Ini kan sesinya pembelajaran. Tidak di absen. Boleh, mana soal? Boleh, nggak apa-apa. Oh iya, maaf. Terus tidak ada SBY. Terus penutupannya nggak ada doa, Pak. Oh iya. Saya paling Boleh? ceramah gitu. Iya. Terima kasih atas saran dan masukannya. Saya Pak. Boleh, silakan Bu Usi. Terlalu melebar. Oh iya. Kan Bapak membahasnya sholat, tapi terlalu banyak secara Islam seperti itu. Iya, terima kasih. Terlalu banyak matematikanya seperti itu. Iya, terima Jadi kasih. kurang fokus ke RPP hari ini. Terima kasih. Ya. Sangat. Yang lain? Besar karena kritikan, nggak apa-apa. Nah, kalau belum maju sama sekali nggak ada kritik, soalnya belum maju. Ya makasih. Gitu. Menurut saya sama seperti saya, jadi masih terfokus ke yang di depan. Saya kan Pak Ali mengajarkan materi ke kelas 6 kan. Iya. Tapi
Justru karena yang di depan ini bukan kelas 6, jadi fokusnya seperti mengajarkan baru sholat, tapi bukan ke kelas 6. Iya. Terima kasih. Ada yang lain? Udah. Ya, terima kasih. Kembali ke Pak dosen, silakan Pak. Enggak apa-apa. Iya. Bagus ya buat Pali ya. Hadir. Orang applause. Terima kasih. Persiapannya luar biasa ya. Maksimal. Sangat. Sudah bikin PPT, pembelajaran di anak kelas 6 itu. Grogi Pak, mangpol Pak. Ya, saya Emang iya ternyata. juga akan menyampaikan gitu ya. Pertama, ini adalah kita sharing belajar bareng-bareng ya. Ini saya melihat beberapa kali rencananya kelas 6 membahas tentang sholat ya. Itu menggunakan fokus atau apa itu bisa ya, dia bisa melakukan proses pembelajaran. Kemudian cuma dalam sisi ini ya, dalam sisi penyampaian materi siswa itu bisa saja kita melakukan dengan, kalau di kelas sekolah itu biasanya kan suka ada sumber belajar ya, seperti buku paket atau materi bisa dicatat, atau bisa saja kita dengan apa Pangarimatkan video. Pangarimatkan video. Punten. Kita diberikan kepada siswa loh ya. Kalau memang karena Pak Ali itu adalah seorang